Sudah ya? Sudah, iya. Masih ada tenaga? Mau pindah ke Chester, Ali? Iya, kita mau pindah ke Chester. Coba ya, kita cari dulu fotonya. Terus setelah udah meninggal, kan iblisnya memang sudah mendukan, menunggu, dan jiwanya pas udah keluar, yang aku lihat jiwa dari si Chester, iblisnya ini masih sempat-sempatnya kayak ngebohongin Chester. Merayu. Oke, dia apain? Oh wait, Chris Corner tuh yang ketemu, Chris Corner tuh yang ketemu sama si Chester waktu lagi manggung, bener gak sih? Yang katanya Corner udah menganggap bahwa Chester ini sebagai saudaranya dan lain-lain. Iya. Betul. Itu. Iya, seriusan. Aku shock sih. Jadi kita berdua kan sempat searching di balik layar tanpa ada Tiara. Oke. Nah, jadi kita juga sempat ngeradar nih, Tiara, aku sama Aileen juga ya. Awalnya sih waktu aku radar Chester Bennington ini, aku nggak nemu nih. Iya. Alasan aslinya ini kenapa? Karena kan pasti tentunya kita berpikir bahwa mungkin dia putus asa, berusaha menghabisi hidupnya atau mengakhiri hidupnya. Tapi ternyata waktu kita research lebih dalam lagi, kita nemu salah satu vokalis Soundgarden yaitu Chris Cornell, yang mana memang ternyata ada hubungan kedekatan nih antara Chester Bennington dan juga si Chris Cornell gitu. Dan yang lebih mengejutkan lagi, sambil kita meradar, kita nge-research juga ya Lin ya kemarin. Nah, meninggalnya si Chester Bennington ini itu ternyata bertepatan dengan hari ulang tahun Chris Cornell. Gitu. Sumpah aku kepo sampai aku harus nyari. Iya, aku sambil nyari ya. Kita pun pas kaget langsung cari ya Lin ya. Bener gak nih? Iya, bener. Pas waktu itu kan gimana ya? Pas ngeliatin fotonya si Chester Bennington, kan udah dapet nih data-datanya, apalagi dari kecil dan lain sebagainya kan. Memang dia orangnya juga ya nggak punya harapan hidup lagi. Dan dia ngelihatnya itu hidup itu dari segi tuh keterpurukannya lah. Dia. Ya bener, mengenai dia doang dan masalahnya dia. Betul. Nah terus jadi aku pikir awalnya memang dia meninggal karena memori yang paling kencang gitu kan. Nah terus pas kita coba research lagi, ada nih nama Chris Cornell, ada orang yang menyangkut pautkan ya kan. Terus kita coba cek ke fotonya si Chris Cornell. Nah dari situ baru nemu fakta, ternyata mereka punya hubungan. Jadi si Chester ini sebenarnya dia itu merasa kehilangan sosok Chris Cornell karena dia benar-benar jatuh cinta banget dan sayang, apalagi hubungannya kayaknya sudah lama. Dan juga setelah kita radar, kita juga baca bahwa si Chester Bennington ini ternyata adalah bapak baptis dari anaknya Chris Cornell. Wow. Luar biasa. Gitu. Sangat mengejutkan. Sangat mengejutkan. Jadi memang pas aku radar juga dari Chris Cornell memang banyak momen dia itu care banget ke si Chester, care banget. Terus juga Chester ini jadi terbuka sama dia dan cerita ke dia masalah-masalah hidup dia, termasuk mengenai istrinya dia dan lain sebagainya. Dia ceritain semua masalah yang ada. Dan Chester itu kan lebih kesannya kayak dia kan yang lebih muda dan yang lebih sedikit femininnya lah ya. Sometimes dia lebih nanyain, lebih sensitif. Ya lebih sensitif. Dia nanyain beberapa saran dan pendapat ke Chris Cornell. Dan Chris Cornell itu sebenarnya kayak mendengarkan semua curhatan ya, menjadi pendengar yang baik dan kadang tuh benar-benar kelihatan nunjukin rasa care-nya gitu. Oke, tapi yang adegan 18 plusnya nggak perlu dijelasin lah ya, karena ya itu menghormati almarhum juga lah. Menghormati dan itu hanya memperkuat untuk ketika kita meradar memori, kenapa bisa sampai segitunya dia memutuskan untuk menghabisi nyawanya. Oke, tapi di luar dari rasa cinta dan sayangnya Chester ke Cornell sendiri, ini sebenarnya agak sensitif juga sih aku nanya. Jadi kayak cuma pengen mempertegas aja, bener nggak sih ternyata hubungan mereka itu memang sejauh itu? Gitu. Kalian emang ngelihatnya seperti cuma kayak perasaannya cinta aja kah, atau memang ada
masih di situ. Iya. Atau mungkin kalian memang pas sekilas mungkin ngelihat lagi ya kayak romantisnya halayaknya pasangan lah gitu. Sebenarnya nggak cuma romantis, aku ngerasa kayak dari sosok si Chris-nya ini benar-benar kayak ngejagain si Chester-nya. Sebenarnya yang lebih sayang kalau aku lihat dari memorinya sebenarnya Chester-nya. Oke. Si Chris ini sayang, tapi ya udah gitu, kayak dia masih punya sisi cuek. Lebih mengayomi. Iya, dia kalau lebih Chris. sosok mengayomi gitu sih. Kalau ada apa-apa juga si Chester juga nyarinya si Chris Cornell. Memang si Chester ini kan nggak terlalu gampang terbuka, bahkan dia sebenarnya sangat amat jarang cerita masalah dia. Kebanyakan kan dia pendam. Tapi mungkin ya aku ngerasa sih dia ngerasa nyaman banget sama si Chris ini, akhirnya mulai banyak cerita. Terus dari situ ya keduanya saling nyaman intinya. Pokoknya banyak hal yang kedua belah pihak itu tahu sih mengenai masalah satu sama lain. Iya. Oke. Dari Masya ada mau tambahin? Udah sih itu aja cukup. Nggak, soalnya karena aku juga baru tahu kan mengenai Kester dan Cornell ini, aku sempat cari di sini dan ternyata Kester sendiri menghabisi nyawanya itu 2 bulan setelah si Cornell lah. Betul. 2 bulan setelah Cornell, dan ternyata di sini ada juga di mana Kester ini mengirimkan surat terakhir untuk si Cornell melalui emailnya. Nah, untuk isi suratnya seperti ini. Saya bermimpi soal The Beatles semalam. Saya terbangun dengan lagu Rocky Raccoon yang terputar di kepala dan wajah istriku yang resah. Dia bilang seorang sahabatku meninggal. Kenangan tentangmu langsung membanjiri pikiranku dan saya menangis. Saya masih menangis dengan kesedihan sekaligus rasa syukur sudah bisa menjalani saat-saat berkesan denganmu dan keluargamu. Kamu sudah menginspirasiku dalam banyak cara yang gak kamu sadari. Bakatmu murni dan tidak tertandingi. Suaramu adalah kebahagiaan dan kesedihan, kemarahan, pengampunan, cinta, dan sakit hati yang dibungkus menjadi satu. Memang seperti itu kita. Kamu membantuku memahaminya. Suratnya sedih sih sebenarnya, tapi ya karena memang orang-orang juga menganggapnya bahwa Cornell dan Kester ini sahabat banget gitu kan. Iya, mereka lumayan cukup dekat dan yang aku lihat juga Chester ini menganggap Cornell itu sebagai sosok kakak nih yang bisa selalu ada untuk dirinya. Kakak dan harapan. Oke. Bayangkan ketika dia udah banyak disakiti masa lalunya, terus bertemu dengan seseorang yang akhirnya bisa menjaga dia dan mengerti. Itu sesuatu yang berharga pasti untuk Cornell. Untuk Chester. Untuk Chester. Ya, untuk Chester maksudnya. Oke. Tapi kita nggak bahas Cornell ya. Cuma aku juga kepo. Kenapa akhirnya Cornell juga memutuskan untuk menghabisi nyawanya sendiri? Pertanyaan yang bagus. Kita juga belum sempat ini sih, coba ya. Kalau untuk Chris Cornell ini, kenapa dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya? Dari yang aku radar sih sebenarnya lebih ke capek dalam hidup ya. Lebih banyak pikiran, dan ini murni atas dasar pemikirannya dia sendiri. Mungkin kalau dari Aileen bisa ditambahkan? Dia sebenarnya memang punya pemikiran yang unik. Jadi karakternya memang dia pintar, tapi dia kayak punya pemikirannya sendiri, dan dia kurang terbuka sama pemikiran-pemikiran lainnya. Orangnya juga memang agak keras, agak kaku lah bisa bilang juga. Nah terus aku lihat salah satunya, aku bingung sih kenapa alasan dia bunuh diri. Cuman abstrak yang aku dapat salah satunya, he just want to be free. Udah gitu doang. Capek aja akan hidup. Jadi aku pengen bebas. Free. Cuman gitu doang. Bukan karena dia mikirin masalah apa gimana. Yang lain ya. Iya, kalau si Chester ini kan karena dia benar-benar merasa kehilangan dan nggak punya harapan lagi kan, dia merasa demikian. Kalau si Cornell ini nggak begini, Pak. Padahal ya, Cornell ini sosok yang karakter dia itu mentalnya lebih kuat, jauh lebih kuat. Oke. Mungkin dari Kak Sasha mau nambahin? Yang aku lihat sih memang dari dia pun sebenarnya agak capek nih. Terutama dalam
berkomunikasi atau menghandle orang-orang lain karena tidak sesuai dengan ekspektasinya dia. Jadi dia yang kayak tadi aku bilang punya pemikiran sendiri. Memang dia ini sosok orang yang cukup smart lah bisa dibilang. Jiwa seninya juga lumayan tinggi. Jadi cara berpikirnya mungkin agak berbeda dengan kebanyakan orang ya atau orang lain. Dan itu yang membuat dia unik dan juga cukup introvert. Selain itu lumayan keras kepala juga sih. Jadi memang orang tuh harus nurut dengan apa yang dia mau, lebih ke situ. Dominan betul. Tapi maksudnya gini, dia capek dengan kehidupan dia di dunia. Ketika dia sudah tidak ada, bukannya itu jauh lebih capek? Atau mungkin nih kita bisa langsung melihat di manakah sekarang Cornel ataupun Kester, karena ada juga yang nanya, apakah Kester sekarang udah kembali bereinkarnasi menjadi sosok siapa? Atau di mana sekarang Kester? Gitu. Banyak yang mempertanyakan tentang itu. Aku udah ngeliat kedua fotonya, lebih gampang di approach sebenarnya si Cornel ini. Kita coba dari Cornel dulu deh. Soalnya yang Chester ya ada situasi kubu kiri dia sebenarnya. Kalau Cornel lebih better. Itu nanti aku jelasin belakangan. Oke. Karena kan tadi katanya Kester nggak kubu kiri, tapi dia nggak kubu kiri tapi ada gangguan. Ada something lah ya. Oke, kita ke Cornel dulu. Mau coba dipanggil ke studio nggak Cornelnya? Mana tahu mau ikutan syuting di sini. Jadi kita mau coba mulai komunikasi sama Cornel dulu ya. Oke. Gimana? Mas Sasha ngeliat di mana dia? Ada di kuburannya sendiri sih. Bener. Ngapain? Aku lihat di kuburan terus ada pohon. Iya, maksudnya ngapain dia liatin kambing lagi makan rumput atau gimana? Dia agak chill ya, santai aja gitu. Kayak duduk biasa. Iya. Terus bajunya itu kayak ada kaos putih gitu sih aku lihat. Pakai celana jeans. Pakai jeans benar-benar sama. Atau mungkin baju yang memang dia gunakan pada saat ini? Iya, kalau dari ya bisa jadi Bisa, sih. iya. Tapi kayaknya dia lebih suka pakaian yang nyaman sih kalau aku dapet abstraknya. Oh, oke. Dari pakaian yang dia pakai sekarang sebagai jiwa. Mungkin Aileen ada yang mau ditanya juga? Ya, tanya. Coba untuk Tanya coba dia. open ya. Kita coba open ya. Ini ya, apa namanya, jadi Media. communicator. Oke. Ya, oke. Coba tanya, hai. WhatsApp katanya. Dia lebih bahasa Inggris. Aku artiin pakai bahasa Indonesia aja ya. Dia nanya Biar lebih WhatsApp tuh gampang ada ya, apa guys. atau nanya WhatsApp nomor WhatsApp? Oh enggak, lebih kayak Ada apa? Iya, ada Sih, apa? kayak, WhatsApp gitu kayak apa lu ngapain ngubungin gua gitu sih abstraknya. Oke. sambil duduk sih dia. Kita bisa nanya beberapa pertanyaan. Why did you end yourself? Dia bilang dia cuma ingin merasa bebas. Sambil ada gesturnya. Tapi apakah saat ini memang dia sudah merasakan kebebasan itu sendiri? Dia cuma bilang, look at me, here, kayak nih kalian bisa lihat sendiri aku di sini gitu. Dia lebih mungkin sebelum dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, dia berpikir bahwa setelah aku mengakhiri hidupku, aku bebas nih. Ternyata dia stuck di situ gitu. Memang aku tambahin dikit, memang sisi spiritualnya memang kurang sih semasa ini. Iya. Jadi memang tipikal dia ini kurang percaya Tuhan ya. Jadi tidak ada ketuhanan di dalam dirinya. Walaupun memang kesadarannya tinggi. Lebih ke logical person. Ya. Dan jujur ini aku amazed sih, dia nggak ada sama Nggak lihat kiri. Iya. Soalnya biasanya orang-orang yang bunuh diri begini pasti di sampingnya ada kubu kiri. Oke. Tapi dia nggak ada kubu kiri dan dia masih stuck di situ. Masih stuck. Kenapa? Aku rasa itu salah satu dosa ketika dia melakukan tindakan penghabisan nyawa itu sih. Dan itu kan memang nggak berkenan kan. Sama sekali nggak berkenan di mata Tuhan. Dan juga ya hukuman, aku rasa. Dia nanya who's there? Mungkin dengar Aileen kayaknya. Iya. Apa aktivitas kamu, ngapain aja? Dia lebih kayak you can see around.
dia sebenarnya cuma ya lebih melihat sekeliling dan memang nggak bisa ngapa-ngapain juga sih. Berarti di batas itu aja. Iya. Oke, aku mau nanya mengenai dia dan Kester ya semasa hidupnya. Dia mengenal sosok Kester tuh seperti apa sih? He's a good guy. Dia bilang bahwa Kester adalah orang yang baik. Dia menganggap Chester adalah seperti adik angkatnya. Itu sih. Dan bagaimana perasaannya ketika dia tahu mungkin kalau Kester juga menghabisi nyawanya atau mengakhiri hidupnya sendiri untuk apa ya? Mungkin bisa dikatakan menyusul dia ya, pengen ketemu sama dia karena merasa kehilangan banget. I don't know what to say. Dia bilang orangnya memang agak cuek. Seperti yang tadi aku bilang, dia itu memang yang lebih sayang dalam masalah hubungan percintaan ini ya. Chester yang lebih sayang. Dia sayang, tapi kayak ya udah masih ada sisi cueknya dan lebih mentingin diri dia sendiri juga. Oke. Personalitinya memang lumayan unik sih orang ini. Jadinya cuek banget sih. Iya maksudnya tapi kan iya maaf kalau menyalahkan gitu. Cuma kan Kester sendiri mengakhiri hidupnya kan karena dia pergi juga gitu loh. Dia bilang dia nggak punya part, I have no part in that. Jadi itu bukan bagian dari urusannya dia lah. Gitu. Karena dia sendiri pun sebenarnya kan karena kan dia meninggalnya duluan ya sebelum Chester ya. Iya. Jadi dia pun sebenarnya mungkin have no idea juga gitu. Jadi dia benar-benar cuek dan balasnya pun singkat-singkat. Oke, nggak mau diganggu kan dia gitu. Lagi menikmati hidup mungkin. Betul. Tapi aku ada lihat juga beberapa momen di mana keluarganya ini, istrinya, anaknya mengunjungi makamnya dia sih. Dia ada kasih lihat itu barusan. Kalau dari Alin ada yang mau ditambahin? So far enggak sih, orangnya terlalu cuek ya. Iya. Dan memang egonya tinggi sih dia orang. Nah, oke. Egonya tinggi. Selama Kester sudah tiada ya, dia pernah nggak ketemu sama Kester? Atau tahu mungkin di mana keberadaan Kester? Enggak sih. No, dia jawabnya no, singkat. Iya. Udah gitu dong. Sedut. Dikit ya. Tolong kasih informasi agak panjang dikit gitu. Susah sih. Kayaknya beda frekuensi juga ya, maksudnya dari energinya pun beda. Jadi aku rasa untuk mereka berdua ketemu juga susah. Gitu. Oke. Ya udah, berarti dia cuma begitu aja kesehariannya. Mungkin di sana ada kambing makan rumput gitu dia ngelihat. Lebih ke hijau-hijau ya, mungkin karena di sekitar funeralnya, kuburannya dia ya. Kuburan di luar mungkin agak berbeda ya di sini. Mungkin ya. Lumayan oke juga sih sebenarnya, ada pohon gede gitu ya Lin ya. Dan rapi kok, aku lihat. Rapi betul. Makamnya rapi sih. Oke, sebelum kita pamit, mau tanya, Cornel ada pesan nggak untuk kita-kita nih yang mungkin masih pada ada di dunia? Dia cuma bilang kayak just live your life to the fullest. Apa ya bahasa Indonesianya? Jalanilah hidupmu dengan bukan sepenuh hati sih, dengan maksimal gitu. Iya, dengan maksimal. Itu aja sih. Itu aja. Dia benar-benar cuek sih guys. Jadi memang agak susah ya untuk diajak ngobrol juga ya. Gak bisa dipaksa sih dia untuk naik ke atas karena dia sendiri pun ya free will-nya menolak. Iya, dia menolak juga sih. Atau mungkin ini kebebasan yang dia pengen kali tanpa harus berkomunikasi dengan orang banyak gitu kan. Apalagi kan memang dia juga memang orang yang keras kepala, yang semua orang harus nurut kata dia gitu loh. Ada rasa memang beban hidupnya dia udah lepas semua sih di yang aku radar ya. Tapi memang kan dia stuck di sini jadi ya begitu aja dia. Iya, mungkin karena dia menganggap kehidupan dia itu adalah beban, termasuk anak istrinya mungkin, iya kan? Tapi dia cukup lumayan, dibilang senang banget enggak, tapi lumayan apa ya kita bilangnya lumayan bersyukur ya. Ketika si anak istrinya ngunjungin makamnya dia sih, jadi ada momen dimana dia agak senyum sedikit. Tapi ada penyesalan nggak sih dengan apa yang dia lakukan? Aku sih enggak sih ya. Oke. Lu nggak nyesel gitu ninggalin anak bini lo gitu di rumah?
balik lagi dari karakternya, memang dia lebih mementingkan dirinya sendiri. Jadi benar-benar orangnya lumayan egoisnya tinggi sih. Dia mikirin orang sih. Iya. Ketika jadi dia memutuskan by apa ya istilahnya, dari kemauannya dia doang tanpa memikirkan dari sudut pandang orang lain. Betul. Karakternya memang gitu sih. Oke. Ya, thank you Cornel. Sudah ya? Sudah, iya. Masih ada tenaga? Mau pindah ke Chester? Iya, kita mau pindah ke Chester. Coba ya, kita cari dulu fotonya. Ya, ini sebenarnya yang membuat penasaran kenapa Chester berada di kubu kiri. Sementara kalau misalkan tadi sempat ditanya apakah Chester di kubu kiri, ternyata jawabannya tidak. Tapi tadi Aileen sempat ngasih tahu bahwa ini adalah gangguan. Wow, kira-kira apa yang terjadi sama Chester setelah kehidupan di dunianya berakhir? I expected dari si Chester, dia memang ada di dimensi kubu kiri sih. Diapain? Situasinya dia kayak Arbis gitu sebenarnya. Wow. Udah dikuasain. Oke. Coba deh. Bisa. Bentuknya sih kayak Arbis, cuman dia nggak bisa diajak komunikasi sih kalau yang aku lihat. Jadi aku lihat gelap ya, dan memang dia berdiri tapi benar-benar cuma diem aja. Iya, kayak aneh gitu loh. Aneh, karena biasanya kalau Arbis itu bisa diajak, ada yang bisa diajak komunikasi ya Lin ya. Tapi kalau ini iblisnya sih sebelah dia, tapi dia posisinya itu berdiri dan kita bilangnya kayak nggak berdaya sih, lebih ke ya. Kenapa? Atau mungkin dia diancam sama iblis yang sebelahnya untuk boleh ngomong? Karena udah dikuasai dan memang yang aku lihat, mohon maaf, dosanya dia juga banyak dan memang dia sisi ketuhanannya juga kurang. Dan ditambah lagi mentalnya juga cukup lemah. Jadi aku lihatnya lebih ke agak kayak seperti orang error tuh gimana ya? Ini agak susah untuk susah dijelaskan. Iya. Agak susah. Tadi dikuasai oleh iblis atau mungkin memang dia udah jadi inceran. Sejak kapan? Justru dia memang sudah jadi incaran. Pas aku coba tarik memorinya, dia memang sudah jadi incaran itu dari remaja gitu sih aku lihat. Aku cerita dikit ya. Jadi pas remaja itu memang si iblisnya ini udah mantau dia. Karena ngeliat situasi keluarganya kan memang not nice. Iya, benar. Terus juga dia juga punya muka batin yang besar, apalagi karakternya juga kan memang mentalnya itu kan memang lebih lemah, gampang stres kan. Nah ini udah pasti jadi incaran kubu kiri, karena dia pun tanpa disadari meradiasi frekuensi dan energi negatif itu sendiri. Jadi menarik si astral itu untuk datang. Terus astral ini juga melihat semasa hidupnya dia juga banyak kepahitan yang dialami lah. Dan ini yang aku gak suka dari si iblisnya. Dia selalu membuat si Chester ini berpikir tentang keterpurukannya, masalah-masalah hidupnya. Jadi si Chester ini lebih banyak mikirin itu ketimbang dia mikirin ada nggak harapan baru. Ya. Oke. Gitu. Jadi dibisikin untuk lebih ke berpikir negatif dan negatif. Lebih ke sana sih. Gitu. Terus akhirnya ada momen ketika akhirnya Chester sudah membulatkan hati untuk menghabisi nyawanya. Itu si iblisnya itu nge-smirk gitu kayak seneng. Dan di sampingnya ya? Di sampingnya, di sampingnya. Ini kan ngeliatin berarti? Posisinya aku lihat ada di kamarnya dia sih. Iya, di kamarnya dia, benar, iya. Di kamarnya dia. Di kamar. Iya. Oh, oke. Iya. Lagi di kamarnya dia, terus kayak si iblisnya udah nge-smirk akhirnya. Kayak orang udah mau panen gitu. Oke, berarti si iblis ini menyaksikan dong? Menyaksikan, justru ya menunggu sih lebih tepatnya. Step-nya berarti ya. Ini jatuhnya iblisnya itu ngincarnya lebih ke kehancuran diri dia sih. Ya, oke. Karena mental dia kan memang agak lemah, terus ditambah lagi bisikan dari kubu kiri yang terus menerus dia dengar, ya pasti jadi makin negatif terus dan ujung-ujungnya ya udah nggak ada jalan lagi. Terus juga Chester juga merasa hidup itu nggak ada artinya lagi. Akhirnya ya udah dibisikin udah. Benar sih. Habisin nyawa aja. Terus setelah udah meninggal, kan iblisnya memang sudah menunggu dan jiwanya pas udah keluar, yang aku lihat jiwa dari si Chester, iblisnya ini masih sempat-sempatnya kayak ngebohongin Chester, merayu. Oke, dia apain? Kayak dibilang, ya kamu sudah menjalani hidup kamu dengan baik. Nanti kedepannya
ikut bersamaku, kamu akan menuju ke tempat yang lebih baik lagi. Nggak ada penderitaan, nggak ada yang namanya kesakitan lagi. Dan aku lihat sambil dirangkul gitu di bawah jalan. Jadi memang prospeknya luar biasa banget sih. Prospeknya luar biasa banget. Oke. Ya akhirnya Chesternya karena nggak ngerti juga arahannya, ya udah akhirnya dia ikut bersama si iblisnya walaupun dia nggak tahu sebenarnya apa yang akan dilakukan oleh si iblisnya. Atau mungkin terpikir nggak sih sama Kester sendiri, oh gue udah mengakhiri hidup gue nih, pengen ketemu sama Cornel gitu. Dari yang aku lihat belum sempat mikirin itu sih, dia lebih mikirin kehancuran hidupnya. Oke. Yang aku lihat dari memori juga, Linkin Park ini kan termasuk band yang sukses. Nah, di balik kesuksesnya itu si Chester ya. Chester ini dia merasa hampa, kayak kosong. Nah, semenjak dia kenal sama Cornel, lalu dia kan tahu nih si Cornel mengakhiri hidupnya juga. Nah, benar yang kata Aileen bilang, dia merasa hancur dan juga setelah itu kayak nggak ada harapan lagi nih. Kayak bawaannya malah lebih ke, kita bilangnya kayak galau ya, benar-benar kehilangan, dan itu sebagai alasan yang kuat untuk dia mengakhiri hidupnya. Tapi emang benar sih, ketika kita ngerasain trauma yang mendalam, terus ketemu sama seseorang yang bisa dikatakan mengobati trauma kita dan mengerti kita, terus tiba-tiba orang kita ditinggalkan juga gitu, itu udah pasti kayak, ya lu ngapain datang, ngapain nyembuhin kalau buat kalau datang cuma buat bikin luka baru gitu sih. Ya betul. Jadi yang udah hancur semakin hancur lagi. Benar. Tapi Kester sama sekali nggak bisa diajak ngomong. Susah kondisinya, karena kesadarannya pun lemah. Oke. Tapi kalau dari iblisnya sendiri, apa reaksi mereka gimana ngelihat kita di situ? Dari tadi sih cuman smart, kayak merasa menang di atas angin, karena dia juga tahu kita nggak bisa ngapa-ngapain Chester. Oke. Kita juga gimana ya? Dia udah punya hak kepemilikan dari si Chester. Ya, dia ada ngomong kayak his mine, gitu sih. Tapi kalau misalkan kita coba nih, bisa ya nggak kita coba, cuma maksudnya kan kalau misalkan aku lihat konten dari Aileen sama teman-teman dia tuh kan sering melepaskan gitu kan ya. Nah kalau dari Kester sendiri ini, dari kasusnya Kester, bisa nggak sih dia dilepasin dari jerat si iblisnya ini? Menurut aku agak sulit, karena ketika kita nolong seseorang ya salah satunya harus cari kebaikannya. Tapi aku bingung, kebaikan dia belum sebanding dengan energi-energi negatif yang udah dia tumpuk sama ini. Walaupun memang gak sepenuhnya salah dia, tapi kan tetap di mata Tuhan ada bagian hal seperti itu kan dihitung. Ya. Mungkin perhitungan Tuhan kita juga nggak tahu nih seperti apa ya. Tapi yang kita tahu kadang kalau misalnya kita bunuh diri untuk kita istilahnya menemukan terang, itu cukup berat. Jadi mungkin yang bisa kita lakukan itu hanya bantu untuk doa aja. Aku sih salah satu dosa yang terberat adalah menghabisi nyawa sendiri. Betul. Ya. Benar. Untung saya tidak jadi. Dan sisi spiritualnya memang kurang. Oke. Ternyata memang dampaknya besar banget ya. Terlebih lagi karena kan memang dia sendiri luka batinnya itu dari orang tuanya gitu. Tapi akhirnya ya dia juga yang menanggung akibatnya sampai harus dijerat sama iblis gitu. Jadi pembelajaran dalam hidup aja sih menurut aku. Memang sosok orang tua itu adalah sosok yang penting untuk seorang anak. Jangan sampai mereka terluka dan kehilangan harapan dalam hidupnya sih. Benar. Dan karena kan pola asuh itu membentuk karakter seseorang ya. Jadi sangat penting dari usia dini bagaimana kita mendidik anak kita menjadi sosok yang positif, dekat dengan Tuhan, dan juga punya harapan yang besar dalam hidup. Oke. Aileen, ada yang mau ditambahin? Mengenai pesan-pesan? Atau mungkin, ini kalian masih connect ya? Masih? Atau udah? Udah sih, iya. Udah bisa dibahas. Ya sudah, mungkin kita kirim doa. Nyampe nggak sih kalau misalkan kita ngedoain si Kester dengan kondisi Kester sendiri terikat sama iblis gitu? Dicoba aja, nggak ada salahnya ketika kita memohon ke Tuhan, nggak ada yang tahu kan. Bisa jadi Tuhan mendengarkan doa kita. Oke.
Dan guys, sambil kita nunggu abstrak kalam dari Aileen maupun dari Masya, untuk kalian semua yang belum subscribe YouTube kita, boleh langsung di subscribe. Jangan lupa di share, like, komen. Sama guys, jangan lupa juga di follow akun sosial media kita yang ada di deskripsi. Dan kita juga ada segmen charity. Di situ ada link Sawerianya untuk kalian yang mau ikutan berdonasi, berbagi di segmen charity, atau mungkin kalian ingin berbagi untuk ke perkembangan Camis. Dan seperti biasa, kalian boleh langsung scroll aja ke bawah. Kita ada konten mitologi, konten baca reinkarnasi dan karakter, ada konten charity, Q&A, sama secret box. Di-share sebanyak-banyaknya karena kita akan ada jalan-jalan bersama kalian yang beruntung. Nanti kita bakal jalan-jalan sama tim Camis di 15.000 subscriber. Yuk, boleh dibantu di subscribe dulu guys. Thank you. Oke, Giona, sudah ketemu. Ini kayaknya lama banget ya. Oh ya, boleh dari berat ya. Menguras energi kah? Lebih ke menyentuh aja sih. Oke, dari Kak Masya dulu. Oke, mungkin kalau dari aku pesan buat teman-teman semua, nah dalam hidup itu kita sangat penting untuk memiliki iman ya dalam diri kita sendiri. Karena sesungguhnya yang perlu kita takutkan di dunia ini itu adalah Tuhan, dan yang perlu kita taklukkan di dunia ini adalah pola pikir kita sendiri. Karena iblis hanya akan datang ketika kita mempunyai kelemahan. Jadi kita memberikan celah untuk mereka masuk. Nah, that's why kita sebagai manusia itu sangat penting untuk memiliki kedekatan dengan Tuhan dan juga hati yang bersih. Itu aja. Oke, kalau dari Aileen, yang poin pertama adalah masa depan itu bisa berubah dan harapan itu selalu ada dalam hidup. Tuhan yang punya kontrol atas hidup kita. Yes. Dia bisa ngotak-ngatik itu semua. Jadi jangan pernah takut dengan yang namanya harapan-harapan baru. Carilah Tuhan. Itu jawaban kunci yang paling tepat sih menurut aku. Karena Tuhan yang take in control. Dia tadi ngomong berkali-kali, aku yang take control atas hidup kalian. Yes. Apa yang gak bisa aku ubah? Yang pertama. Kedua, ini poin yang sangat menyentuh dan sangat berhubungan dengan kasusnya Chester. Manusia diciptakan oleh Tuhan itu berdasarkan unsur kasih. Kita sebagai ciptaan itu bisa memberikan kasih kepada orang lain. Kasihlah yang akan menyembuhkan orang lain. Kasihlah yang akan juga membuat orang lain merasa bahwa mereka itu berharga dan punya nilai. Jadi kita sebagai ciptaan juga berikanlah sisi rasa kepedulian, rasa kasih kita terhadap orang lain. Orang lain bisa hancur karena tindakan kita sendiri. Ya, intinya gitu sih. Oke. Dari kasus Chester aku belajar yang pertama memang sosok orang tua itu memang penting banget. Itu yang bisa jadi luka terbesar untuk seorang anak. Terus yang kedua itu memang harus punya kedekatan batin dengan Tuhan. Karena yang bisa nolong di situasi kayak begini dan yang mengubah semuanya itu adalah Tuhan. Dan yang terakhir itu yang menurut aku paling penting adalah hargai hidup itu sendiri. Karena Tuhan kasih kita hidup itu bukan tanpa cuma-cuma. Ya. Karena dari case-nya Chester dan Cornell, keduanya memiliki kesamaan bahwa mereka kurang menghargai hidup sih. Terlepas dari masalah mereka dan apapun masalah mental mereka juga, itu bukan tindakan yang untuk dibenarkan. Ya, jangan pernah mencontoh yang negatif sih intinya. Oke. Sudah cukup, ada lagi? Mungkin kalau dari aku tambahan sedikit buat teman-teman yang merasa bahwa mungkin di lingkungan inti kalian, misalnya di keluarga atau di teman-teman, tidak semuanya itu ada sisi ketuhanan atau tidak semuanya mereka dekat dengan Tuhan. Tapi ketika kalian merasakan adanya trauma atau mempunyai luka batin, kalian bisa mulai dari menerima apa yang sudah terjadi, itu yang pertama. Dan yang kedua, kalian juga bisa mencoba untuk lebih cintai diri sendiri dan selalu berpikir positif bahwa kedepannya selalu ada harapan yang lebih baik lagi untuk hidup kalian. Itu aja. Oke, dan sebenarnya itu apa ya, mind blowing banget, nggak nyangka banget, apalagi dengan kasusnya Chester dan Cornell ya. Aku sampai harus nyari bener nggak ini, bener nggak ternyata. Kita pun nggak nyangka ternyata meninggalnya itu sama ya Lin ya dengan ulang tahunnya Cornell. Kita pikir karena permasalahan pribadi, tapi ternyata ada sangkut pautnya dengan Chris Cornell ya sih. Oke guys, ini tuh bisa dikatakan
konten yang di luar dari dugaan aku. Aku pikir cuma kayak bacain tentang caster aja, tapi ternyata ada rahasia di balik rahasia yang kalian kalau bertanya kenapa dia menghabisi nyawanya sendiri, kenapa dia mengakhiri hidupnya sendiri, dan sudah terjawab semua di sini. Dan jangan lupa di follow akun Instagram kita bertiga yang ada di sini ya guys ya. By the way, mau minta saran sekalian guys, untuk kalian yang setuju kira-kira nih Kak Masyamis ikut di konten kita. Mungkin untuk next konten, karena kebetulan banget dapet partner yang bisa langsung menelusuri. Iya kan, satu frekuensi. Iya, oke, satu frekuensi dalam hal kegilaan. Untuk kalian yang suka dengan kehadiran Masyamis di segmennya Camis, boleh komentar aja, atau yang kepo siapa sih sosok Masya ini. Nanti bakal kita kenalan lebih lanjut. Dan sebelum kita closing, kita mau kirim doa dulu ya untuk caster sama Cornel mungkin. Menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Dan semoga doa kita nyampe ke mereka ya. Walaupun dengan kondisi mereka yang tadi seperti itu, lebih ke casternya sih. Ya kan. Dan itulah konten kita hari ini. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir, dan sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Kita pamit. Bye-bye. Iya gitu tuh, ya itu lagi kita main gunting batu kertas. Gitu aja, batu gunting kertas. Karena ini lagi gini kan. Udah malam.